Oke. Tadi Kak, ini lagi sibuk apa aja sih sekarang? Lagi bisnis kopi juga kan ya? Kamu lagi apa selain itu Kak? Sekarang lagi masih di entertain, lagi bawain acara, fokus di bawain acara aja karena waktunya lebih fleksibel supaya bisa ngurus yang lainnya juga, ngurus nyari jodoh, ngurus bisnis juga karena alhamdulillah sekarang bisnis sudah di 3 digit outletnya, terus juga sama kuliah lagi ngambil S1 karena setelah 2 kampus yang nggak selesai itu ya nggak mau kandas lagi lah di tengah jalan, paling nggak di kampus yang ketiga ini semoga bisa selesai sampai di tujuan akhir. Goalsnya adalah bisa lulus S1. Amin. Ambil jurusan apa? Jurusannya Dika? Oke, ngambil manajemen bisnis karena sekalian nyemplung, sekalian minum air juga. Jadi intinya adalah ya sekalian belajar, sekalian mendapatkan pengalaman juga karena kan manajemen bisnis gitu. Apalagi sekarang juga lagi mencoba untuk menggeluti yang namanya bisnis gitu, menjadi pembisnis. Nah, pengalaman ya dicari, tapi pendidikan dasar juga tetap dicari juga gitu. Jadi ya saling ini lah, berhubungan lah. Apakah udah tertarik ya ke dunia bisnis Kak? Oke, kenapa tertarik sama dunia bisnis? Karena yang namanya kehidupan tuh asik. Ada yang namanya plan A dan juga plan B gitu. Ya plan A-nya adalah tetap karena memang aku tuh emang dari kecil tuh pengen menjadi artis ya. Cita-cita pengen jadi artis. Jadi untuk kerja di TV atau di entertain tuh adalah suatu keinginan emang sedari dulu gitu. Jadi tapi selain itu juga apalagi di masa pandemi kemarin tuh sempat mikir juga, aduh kayaknya agak susah juga ya kalau saya cuma yakin dan di entertain juga, paling nggak ada bakat lain nggak sih? Aku tuh sekarang udah umur 36 dan sampai sekarang tuh kadang-kadang suka kepo loh sama diri sendiri gitu. Apa sih yang gue bisa, apa sih kemampuan apa lagi sih yang gue bisa lakuin selain di dunia hiburan ini? Ya udah akhirnya mencoba untuk dunia bisnis. Lumayan rada bergelombang, bukan 10 gelombang kanan 10 gelombang kiri ya, tapi lumayan banyak tantangannya juga gitu. Apalagi namanya keberanian, terus knowledge soal yang namanya bisnis itu pun perlu ditekunin juga, bukan cuma pengalaman doang. Oleh karena itu akhirnya pas pandemi aku langsung kepikiran kayak ngejalanin bisnis, tapi pengen juga ngambil pendidikan dalam dunia manajemen bisnis. Menjadi mahasiswa tahun ini gimana janji lu nih ada? Kalau lulus kan gue 36 nih, berarti lulus tuh tahun berapa? Tahun 2004. Berarti ini sekarang udah 2022. Udah berapa tahun yang masalahnya udah kehilangan momen dimana harusnya aku merasakan wisuda seperti teman-temanku, tapi sampai saat ini aku belum dapet juga gitu momen itu. Ya tapi nggak apa-apa, yang namanya pendidikan itu kan nggak pernah dimakan zaman lah ya, nggak pernah dimakan waktu. Sampai kapanpun juga nggak perlu gengsi deh, walaupun sekarang udah umur segini, tapi tetap harus bisa dapetin apa yang sudah menjadi cita-cita. Apalagi ini juga pesan dari almarhum papa, bagaimanapun juga yang namanya seorang yang nggak cowok aja ya, bagaimanapun yang namanya manusia itu pendidikan itu sangat penting buat fondasi buat kehidupan juga. Bagaimana kita bisa mencontohkan orang-orang kalau misalnya kita tidak merasakan apa arti sukses dalam bidang yang kita gelutin, terutama dalam pendidikan kita. tapi membuat kamu akhirnya memutuskan untuk setelah 2 kali gagal kemarin di kampus tadi yang memutuskan untuk kali ini gue harus lulus nih dengan apa yang membuat kamu, maksudnya motivasi apa yang ya kemarin tuh sempet kayak ngerenung gitu loh, apa ya yang belum gue dapetin ya. Pernah gak sih kayak kita menjalankan ada di masa yang kita tuh stuck mau ngapain lagi gitu, apa sih yang harus gue lakuin lagi gitu. Karena alhamdulillah kayak misalnya karir sudah 22 tahun berkarya ini tetap stabil, walaupun nggak yang menjulang banget, tapi tetap ada di kestabilan itu kan, itu suatu prestasi yang bagus lah ya. Terus juga rumah udah ada, mobil udah ada, apalagi nih yang belum nih gitu. Oh ya, bisnis sekarang lagi ngejalanin, alhamdulillah ternyata dilancarkan karena ketemu sama orang-orang hebat yang bekerja sama dalam bidang bisnis ini. Apalagi yang belum ya, oh iya kuliah yang belum. Setelah kuliah baru dia mikirin pernikahan. Pasti lu mau ngomong gitu kan? Jadi nanti kalau misalnya ngomongin soal kapan nikah, ntar dulu kuliah dulu kelarin. Karena ini juga gue udah gak mau lagi ada distraction lain gitu. Karena kemarin gue udah pernah ngerasain kegagalan yang namanya di pendidikan. 2 kali pernah gak lancar lah kuliahnya gitu, gak nyampe selesai. Jangan sampai ketiga kalinya. Itu karena apa? Karena fokus gue tuh, distraction gue tuh akhirnya mengalahkan semuanya gitu. Ketika gue akhirnya fokus dalam bidang pekerjaan, gue jadi nggak fokus dalam bidang pendidikan. Ketika gue lagi fokus dalam berpacaran dengan seseorang, akhirnya jadi nggak fokus dengan yang lainnya juga gitu. Jadi sekarang pengen fokus aja dulu ya. Berarti selama kuliah belum pengen pacaran dulu ya Dik ya? Maksudnya fokus dulu buat pacaran sama diri sendiri dulu ya. Tapi bener loh, maksudnya
Ya mungkin pertanyaan yang bagus itu adalah bukannya kapan kamu menikah, tapi kapan kau bahagia, dan jawabannya adalah sekarang. Karena sekarang lagi ada di titik yang gue ngerasa bahagia banget. Ini adalah kado buat gue sendiri. Oh ternyata gue tuh bahagia kalau seandainya gue bisa jalanin lagi pendidikan. Gue tuh ternyata bahagia kalau ternyata gue tuh dikelilingin sama orang-orang yang membawa vibes yang positif gitu, tanpa ada tekanan apapun gitu. Ya mungkin itu adalah rahasia buat muda kali ya, supaya takutnya banyak kepikiran, banyak stres, nanti jadinya Kak, kamu selalu selalu digadang-gadang, apa ya, digadang dipasangkan gitu oleh Kak Cika. Gimana sih Kak? Lagi-lagi sama Kak Cika. Dulu tuh ya pernah ya waktu pas di Bandung, waktu pas Cika juga lagi dekat sama satu orang. Kita tuh pernah ngomong, walaupun ini cuma bercandaan doang, tapi sampai sekarang kalau misalnya kita ketemu tuh selalu ingat dengan kata-kata ini. Adalah aku kesana, kamu kesini, atau itu juga sebaliknya, kamu kesana kesini, nanti juga ujung-ujungnya tapi ini bakal ditemukan juga gitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi motivasi buat kita berdua. Jadi deh, kita jangan ngoyo, toh ternyata apa yang kita jalanin pun ini jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin penuh dengan drama, penuh dengan gelombang lagi, ini gara-gara mau ketemu aja jadi ngomong gelombang dulu ya. Ya pokoknya ya ternyata kalau seandainya di kamus bahasa Indonesia ini ada kata yang lebih dari pacaran, suami istri, teman dekat, sahabat, ya itu kita ada di kata itu. Jadi hubungan kita tuh dekatnya tuh udah kuat banget gitu. Jadi ya udah, toh keluarga juga udah saling support. Aku juga sudah merasa kalau Mama Eci juga Mama aku juga, sama itu juga sebaliknya, Mama aku juga udah merasa itu adalah Mama Eci juga. Jadi ya udah. Jadi kita ada di titik yang sudah sangat nyaman sekali. Apa bedanya Kak ketika kamu dulu berpacaran dengan Kak Cika dan sekarang mungkin menjalin hubungan sebagai teman? Teman tapi taling tayang. Itu kata Cika. Rasanya dan apa bedanya? Kalau bedanya dulu kita bermain yang namanya love and hate itu kan memang terdengar seperti dua kata yang berbeda, tapi itu tuh bisa menjadi berbarengan juga gitu, dan itu akan sedikit bahaya gitu. Nah, jadi sekarang kita tidak bermain di dua kata itu, jadi makanya kita ada di tengah-tengah. Yang penting kita saling sayang aja gitu. Sayang itu melebihi dari rasa cinta dan bisa memusnahkan rasa kebencian yang pernah ada. Asik. Itu ujung-ujungnya bakal sama Kak Cika juga dong setelah nanti diselesaikan. Kayaknya sih, emak gue juga ngomong gitu kemarin, ini makanya bakal sama Cika-Cika juga nih jadinya nih. Ya semua orang juga gitu, kadang-kadang kita tuh ada yang namanya soulmate ya, mentoknya pasti sama itu juga gitu. Jadi mau kemanapun kita jalan, mau kemanapun arahnya, ujung-ujungnya ya dipertemukan lagi gitu. Akhirnya ya itu yang namanya, ini kan dunia tuh muter tuh, aku kesini, ujung-ujungnya ketemu juga di titik yang sama. Jadi pernah ribut sampai parah banget nggak sih, sampai nggak teguran berapa bulan gitu? Pernah Gimana lah. sih ceritanya? Pernah ada lah. Oh kalau sama dia mah nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali gitu. Maksudnya drama-drama itu sering terjadi gitu. Tapi ternyata dengan hubungan kita seperti ini malah kita tuh jauh banget dari drama-drama itu. Mungkin udah sama-sama dewasa kali ya. Kalau zaman dulu anggaplah kita masih muda, jadi masih bermain dengan ego, masih dengan apa ya, sangat memanjakan yang namanya amarah, kecurigaan dan lain-lain. Kalau sekarang kayaknya udah go aja jalaninnya, saling ketergantungan gitu. Ternyata yang namanya ketergantungan itu selain ketergantungan sama gadget, ketergantungan sama hal-hal yang tidak bagus, ternyata ada lagi nih ketergantungan sama soulmate. Nah itu aku tuh udah ketergantungan sama Cika. Nah, kan sudah sama-sama dewasa juga, layak menikah, kalian berdua berarti umur yang layak menikah. Ada dua, gue pernah nggak sih sama Kak Cika, kita maksudnya Cik, kita beneran cuman mau teman aja nih, gitu, nggak mau memperbaiki yang dulu mungkin yang pernah ada gitu. Seserius itu gitu, udah pernah ngobrol seserius itu atau? Dari yang pernah ngobrol seserius itu, dari yang pernah aku nyatain lagi untuk jadi pacaran, udah. Ternyata dari yang pernah ada momen aku pernah nyatain, cuma beda 1 hari doang aku telat, ternyata dia udah pacaran sama orang lain juga ada. Yang sampai gue nangis depan dia karena semua kayak table buat restoran untuk nyatain lagi tuh udah dipersiapkan semuanya. Terus sampai akhirnya sekarang tuh kita udah nggak pernah lagi membicarakan itu gitu. Ya udah jadi kayak udah jadiin aja lah gitu. Jadi kapan nih segera? Amin, doain aja mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Target kamu nggak Kak? Hah? Target kamu nggak Kak untuk sekarang menikah?
aku rasa itu jadi target semua orang ya. Oke. Tapi balik lagi, yang namanya kebahagiaan orang kan berbeda-beda gitu. Ya, aku baru menyadarinya, tapi pemikiran aku sama pemikiran teman-teman juga pasti beda gitu. Ya, kita adalah orang yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Ternyata goalsnya aku untuk kebahagiaan itu bukan patokannya menikah, tetapi ada yang lain lagi selain itu. Jadi kalau misalnya mempergunjingkan masalah ya, tapi kan namanya pernikahan itu adalah suatu ibadah gitu ya, betul. Tapi ingat, kebahagiaan buat diri sendiri juga itu adalah ibadah. Oke ya, amin. Oke, thank you.